Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah pemasaran strategik dengan beranggotakan Selda Dioning Aprilia dengan NPM 1801010013. Yang kedua ada Nur Rahmat Bayu dengan NPM 1901010015. Yang ketiga ada Indra Yuga Suara Putra dengan NPM 20.01010184. Kami di sini akan membahas tentang bab implementasi digital marketing. Seberapa penting strategi pemasaran digital? Dalam era bisnis saat ini, peran digital marketing sangat penting dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih praktis dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Selain ekspansi pasar, strategi digital marketing mampu mendapatkan sistem promosi yang pasif. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi pemasaran produk ataupun jasa yang dilakukan oleh media digital. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan juga teknologi. Ada beberapa poin tujuan umum digital marketing. Yang pertama, untuk sarana edukasi. Menggunakan digital marketing untuk memastikan konten edukatif yang kita susun mencapai audiens yang tepat. Yang kedua, ada interaksi audiens. Digital marketing untuk menjaga interaksi dengan audiens baik melalui email, sosial media, atau saluran digital lainnya. Yang ketiga, ada relasi pelanggan. Tujuan digital marketing untuk sarana relasi pelanggan seperti menanggapi pertanyaan umum, komplain, ataupun yang lain sebagainya. Yang keempat, ada brand awareness. Tujuan umum digital marketing untuk menciptakan exposure dan awareness yang signifikan terhadap sebuah bisnis. Yang terakhir ada penjualan. Tujuan digital marketing untuk melakukan penjualan pada sebuah produk ataupun jasa dalam sebuah bisnis. Tantangan global dalam marketing. Philip Kotler menyatakan tantangan global yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, globalisasi, perang dagang Amerika dan Cina. Yang kedua ada internet dan sosial media. Yang ketiga, hyper competition. Yang keempat, shorter product life cycle. Yang kelima, retail transformation. Yang keenam, perkembangan media yang begitu cepat. Yang ketujuh, environmental concern. Yang kedelapan, consumer empowerment. Yang kesembilan ada stagnant and slow economic growth. Yang terakhir ada moving to low cost. Strategi digital marketing. Strategi digital marketing merupakan bagian dari strategi pemasaran, di mana keberhasilan dari strategi pemasaran terletak dari keputusan yang tepat dalam menentukan segmentation, targeting, and positioning ataupun disebut STP. Strategi digital marketing seharusnya diselaraskan dengan strategi organisasi dengan mengembangkan teknologi yang tepat. Dalam penelitian, penggunaan media digital sangatlah berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Semakin baik penggunaan media digital, semakin meningkat pula penjualan produk ataupun jasa dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, langkah-langkah menciptakan strategi digital marketing. Yang pertama, menganalisis IFAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary, dan EFAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Yang kedua, pengelola mencari titik temu yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Yang ketiga, pengelola membuat rencana pemasaran berdasarkan strategi dari SWOT yang telah dilakukan. Kemudian, rencana pemasaran pada umumnya dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Kemudian, membuat rencana-rencana strategis untuk pemasaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, yang keenam, penetapan rencana dibuat dalam bentuk kalender. Yang ketujuh, pengelola membuat kalender pengelolaan bulanan dengan penetapan rencana yang telah didiskusikan dengan pihak top management. Dan yang terakhir, pembuatan kalender dilakukan dengan mencari tren atau event yang sesuai dengan target segmen. Selanjutnya adalah taktik pemasaran. Yang pertama, diferensiasi. Pada dasarnya, diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, yakni meliputi produk, service, people, dan image. Yang kedua, bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu, yang berarti dilakukan bersamaan
di antaranya elemen-elemen marketing itu sendiri. Setiap elemen itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dari elemen lain yang meliputi produk, price, place, dan promote. Yang ketiga, penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang didasarkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba, yang meliputi fitur, benefit, dan solution. Manfaat digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, juga dapat diukur dengan real time yang tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, berapa banyak orang yang melihat, dan berapa persen konversi penjualan setiap iklan, dan sebagainya. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis yang lebih luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dikeluarkan lebih hemat. Yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu membangun nama brand dengan baik. Eksistensi di dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Kemudian jenis-jenis digital marketing. Yang pertama adalah website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis, promosi yang hemat dan mudah. Yang kedua, search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan lebih mudah ditemukan dalam sistem pencarian. Yang ketiga, social media marketing. Edaran platform di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim, bahkan gratis, dan dapat meningkatkan brand suatu perusahaan. Kemudian online advertising, media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibanding jenis sebelumnya. Kemudian email marketing dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang terakhir, video marketing. Dengan cara ini dapat langsung menjelaskan tentang bisnis melalui video dengan cara menampilkan testimoni dari pelanggan. Catatan penerapan digital marketing. Yang pertama, memiliki keunggulan dari sisi harga. Yang kedua, direkomendasikan banyak orang. Yang ketiga, bagaimana membuat konten kita bisa mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen. Yang keempat, menggunakan platform terpercaya, cepat, mudah, proaktif, terintegrasi, dan mampu membangun engagement yang tinggi. Yang terakhir, optimasi mesin pencarian. Aset digital marketing. Yang pertama, situs web atau aset bermerek, termasuk logo, ikon, akronim, dan lain-lain. Yang kedua, konten video, termasuk iklan video, demo produk, dan lain-lain. Yang ketiga, gambar, termasuk infografis, foto produk, foto perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, konten tertulis, termasuk postingan blog, e-book, deskripsi produk, testimoni, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu produk atau alat online, termasuk software as a service atau bisa disebut kalkulator, konten interaktif, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ulasan tentang bisnis atau ulasan produk kamu. Langkah-langkah strategi digital marketing,
yaitu memahami strategi dan platform periklanan online, menentukan tujuan digital marketing, manajemen anggaran digital marketing, pastikan produk atau jasa yang dijual layak untuk dipasarkan melalui digital marketing, identifikasi target pasar, tentukan buyer, persona dari target pasar Anda. Tentukan aset dan konten marketing digital sesuai dengan karakteristik target pasar, atau harus bisa secara virtual. Konsumen dapat membayarkan benefit produk atau jasa sesuai dengan preferensi mereka. Tentukan strategi digital marketing, susun marketing plan, terapkan strategi copywriting atau teknik membujuk pembaca untuk mengikuti perintah. Kemudian, buat alat digital marketing yang tepat, pilih media advertising online yang tepat, bangun dan optimalisasi channel media sosial. Yang terakhir, pahami metrik digital marketing dan evaluasi strategi digital marketing. Yang berikutnya yaitu taktik pemasaran digital. Ada yang pertama, konten marketing adalah strategi menghasilkan dan mendistribusikan konten yang mampu memikat target pasar dan mengkonversi mereka menjadi pelanggan. Yang kedua, faktanya strategi ini lebih hemat 62% daripada tradisional marketing, sedangkan leads yang datang bisa meningkat 3 kali lipat. Yang ketiga, strategi konten marketing yang mudah menjangkau berbagai audiens. Pasalnya, strategi ini cukup melimpah sehingga Anda bisa menerapkan ke berbagai bentuk. Yang keempat, apapun bentuk konten marketingnya, mampu memudahkan Anda mencapai tujuan bisnis secara efektif dan dalam jangka panjang. Tapi, setiap bentuk konten marketing tadi membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Taktik pemasaran digital. Berikut beberapa media digital marketing cocok untuk beberapa kegiatan. Yang pertama, Google Businessku, yaitu cocok untuk memudahkan calon pelanggan mengetahui profil toko Anda. Yang kedua, WhatsApp Business, itu untuk menjalin komunikasi dan melayani calon pelanggan secara langsung lewat chat atau telepon. Yang ketiga, website, mengganti kehadiran toko offline Anda dan menyediakan sumber informasi terlengkap. Yang keempat, landing page, fokus mengarahkan calon pelanggan menuju transaksi. Yang kelima, SEO, memudahkan calon pelanggan menemukan bisnis Anda di Google Search. Yang selanjutnya, SEM, menempatkan website Anda di halaman pencapaian Google secara instan, tetapi berbayar. Selanjutnya, konten marketing, memikat calon pelanggan dengan konten menarik dan bermanfaat. Blog, membantu bisnis Anda menjaring berbagai target audiens lewat konten terlengkap. Email marketing, mendistribusikan konten dan info promosi. Video marketing, menjangkau calon pelanggan dengan konten yang mudah dinikmati dan memperkuat visual. Sosial media marketing, menjaring berbagai kalangan target pelanggan lewat konten yang interaktif. PPC, mengiklankan bisnis dengan biaya promosi yang bisa Anda atur sendiri. Native advertising, meningkatkan jangkauan promosi lewat iklan yang lebih memikat. Yang terakhir, affiliate marketing, memperlebar sayap promosi dengan menjalin hubungan kemitraan bersama afiliator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.